Australia pada Senin 21 Februari membuka kembali perbatasan internasionalnya bagi para pelancong yang telah divaksinasi COVID-19. Pembukaan ini setelah hampir 2 tahun ditutup terkait pandemi. Lebih dari 50 penerbangan internasional akan mencapai negara itu sepanjang hari, termasuk 27 mendarat di Sydney, kota terbesarnya. Sektor pariwisata dan perhotelan berusaha untuk bangkit kembali setelah dihantam oleh pembatasan COVID-19. Perdana Menteri Scott Morrison dikutip dari kantor berita Antara mengatakan, hal ini telah dinantikannya sejak lama, sejak dirinya pertama kali menutup perbatasan tepat pada awal pandemi. Pariwisata adalah salah satu industri terbesar di Australia, bernilai lebih dari 60 miliar dolar Australia atau 43 miliar dolar AS, dan mempekerjakan sekitar 5% tenaga kerja negara itu. Tetapi sektor ini lumpuh setelah negara itu menutup perbatasannya pada Maret 2020. Sementara Menteri Pariwisata Dan Tehan mengatakan, dia berharap untuk rebound sangat kuat di pasar pariwisata, dengan Qantas ingin menerbangkan lebih dari 14.000 penumpang ke Australia minggu ini. Virgin Australia mengatakan, melihat tren positif dalam pemesanan domestik dan terus menilai permintaan untuk penerbangan internasional. Semua kereta api di Sydney sementara itu dibatalkan pada Senin setelah perselisihan gaji antara serikat pekerja dan pemerintah negara bagian mengurangi beberapa kecerahan dari pembukaan kembali. Pernah menjadi juara strategi penekanan COVID, Australia berlari dari kontrol bergaya benteng dan penguncian tanpa henti sejak akhir tahun lalu dan mulai hidup dengan virus setelah mencapai tingkat vaksinasi yang lebih tinggi. Migran terampil, pelajar internasional, dan backpacker telah diizinkan terbang ke Australia sejak November dalam upaya pembukaan kembali yang terhuyung-huyung. Ketika perbatasan dibuka kembali sepenuhnya, wabah varian virus corona Omicron di Australia tampaknya telah melewati puncaknya, dengan penerima rumah sakit terus menurun selama 3 minggu terakhir. Sebagian besar total pandemi Australia sekitar 2,7 juta kasus yang dikonfirmasi telah terdeteksi sejak munculnya Omicron pada akhir November. Total kematian mencapai 4.929. Lebih dari 15.600 kasus baru dan 17 kematian didaftarkan pada tengah hari pada Senin dengan 2 negara bagian akan melaporkannya nanti. Bali Post melaporkan.